Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat channel Sedangur TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan rizki yang berlimpah ruah lagi berkah, memberikan ampunan serta kasih sayangnya kepada kita semua. Sahabat channel Sedangur TV, sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan sholawat di dalam kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Sahabat channel Sedangur TV, sholat rutin, tapi kenapa 10 kelompok ini amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sebab sholat adalah tiang agama. Dalam kondisi lemah sekalipun, umat Islam harus melaksanakan sholat. Meski begitu, ada 10 golongan orang yang melaksanakan sholat namun amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menukil kitab Nasoihul Ibad Syarah Al-Munabbihat Alal Isti'dad di Yaumil Ma'ad karya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, terdapat 10 golongan orang yang tidak diterima sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya 10 orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun 10 golongan yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama, orang yang sholat sendiri tanpa membaca Al-Fatihah. Menurut Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, sholatnya makmum tanpa bacaan surat Al-Fatihah tetap sah. Yang kedua, orang yang tidak membayar zakat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang yang wajib tidak mengeluarkan, hanya yang wajib dizakati kepada pihak yang berhak menerimanya. Yang ketiga, imam yang dibenci makmumnya. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah Jilid 1, ada 3 hal yang pokok yang menyebabkan imam sholat dibenci, yaitu bodoh atau tidak paham tata cara, rukun, syarat, atau hal lainnya dalam sholat. Kedua, fasik atau orang yang sengaja melakukan perbuatan dosa berulang. Terakhir, bid'ah, yaitu melakukan sesuatu tanpa didasari ajaran Rasulullah SAW. Yang keempat, budak yang melarikan diri dari majikan. Hal ini berlaku bagi budak laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, sholat peminum khamr yang terus-menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah khamr, karena khamr adalah induk perbuatan keji. Yang keenam, istri yang bermalam sementara suaminya tidak ridho kepadanya. Golongan ini yang dimaksud adalah seorang istri yang membiarkan suaminya marah karena tidak terpenuhi kebutuhannya, sementara dia meninggalkan tidur. Ulama Imam Al-Muzhir berpendapat hal itu pun juga sebaliknya bisa terjadi pada suami sebab tidak melakukan kewajibannya kepada istri. Yang ketujuh, wanita merdeka yang sholat tanpa memakai khimar. Khimar adalah pakaian yang menutup kepalanya atau kerudung. Yang kedelapan, pemakan riba.
Menurut para ulama, pemakan riba memiliki karakter yang sama dengan sekelompok Yahudi yang melanggar larangan Allah perihal perburuan dan penangkapan ikan pada hari Sabtu. Kedua kelompok ini sama-sama berbuat hilah atau tipu daya. Yang kesembilan, pemimpin yang zalim. Dalam riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pemerintah kelak di hari kiamat dihadirkan, ia akan dilemparkan ke jembatan Jahannam. Jembatan itu kemudian terguncang sehingga tidak ada persendian kecuali bergeser dari tempatnya. Jika person-person yang dulu menjabat sebagai pemerintah itu adalah Muslim yang taat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang adil, niscaya ia dapat berjalan di atasnya. Tetapi jika ia mendurhakai Allah dengan kebijakan-kebijakan yang zalim, niscaya jembatan itu terkoyak hancur yang menyebabkannya jatuh ke jurang Jahannam. Yang ke-10, orang yang biasa melakukan sholat tapi sholatnya tak mampu mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran, sehingga dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya mendirikan sholat. Sholat menjadi amalan pertama yang dihisab. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 dikatakan, ganjaran bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin. Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Makna lalai bukanlah orang yang tidak mengerjakan sholat, tapi yang tidak mengerjakan sholat dengan sepenuh hati. Sholat yang dilaksanakan pun tidak disertai dengan amal soleh. Jika sholat yang dilaksanakan tidak mendatangkan kenikmatan, besar kemungkinan amalan itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti ada orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mempersembahkan sholatnya kepada Allah, lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibantingkan ke wajahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholatnya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.